Pada video kali ini yaitu kita akan membuat fungsi edit. Jadi di mana kita akan merubah data yang sudah ada di sini agar bisa sesuai apa yang kita inginkan. Nah, sebelumnya kita sudah membuat input data beserta prosesnya. Nah, kali ini kita akan coba mengedit data yang ada. Nah, langkah pertama kita buat file baru bernama editdata.php. Kita mulai dari Sublime Text. Nah, di sini kita akan ketikkan script editdata.php. Nah, pada dasarnya ya input dan edit sama saja, tidak ada jauh beda, cuman di bagian edit itu ada beberapa penambahan script. Agar tidak ketik lagi dari awal, kita copy saja script yang input data ini. Kita copy, kemudian kita pindahkan ke tab baru. Nah, seperti ini. Lalu kemudian kita akan merubah beberapa bagian, terutama di form ini, dan ditambahkan beberapa script. Misalkan saya tambahkan di bagian atas ini. Jadi sebelum itu kita save dulu scriptnya, kita simpan dengan nama editdata.php. Jangan lupa ekstensi .php-nya dicantumkan. Oke, kita mulai. Di atas ini, karena ini edit data, maka sebelumnya kita harus nge-get ID yang ada di tabel ini. Karena sifatnya primary, jadi kita harus nge-get berdasarkan apa ID yang akan diedit. Misalkan pada tampilan ini, kalau kita lihat di pojok kiri bawah, itu ada di bagian sini, itu ada editdata.php, tanda tanya ID sama dengan 1. Kemudian ID sama dengan 2. Nah, itu berdasarkan ID yang diedit. Kalau misalkan ketika kita ngeklik edit yang bagian 2, maka otomatis ID 2 yang akan di-get. Sesuai dengan data yang ada di sini. Itu bisa ditemukan di bagian index.php. Nah, ini adalah di mana kita meng-get ID sesuai dengan ID yang dipilih. Jadi kalau 1 berarti kalau 2. Nah, untuk membuat nge-get pertama kali ID ini agar supaya tampil di form edit, maka kita harus bikin script di edit data, itu di bagian atas, maka kita akan ketikkan seperti ini. PHP, kemudian jangan lupa kita tutup. Nah, karena kita perlu include, kita perlu mengambil file lagi bernama koneksi.php. Nah, baru kita bikin script if, kita kasih set, kemudian apa yang kita get, karena ini ngambil, kita pakainya get. Nah, ID yang akan kita get, kemudian kita arahkan ke lokasinya, yaitu di index.php. Nah, kemudian kita ambil
ID dari query string. Nah, kita ambil query-nya, kita bikin variabel baru yaitu ID, dan kita get. Apa yang di get yaitu ID. Nah, kemudian kita buat query-nya untuk nanti kita ambil data dari tabel. Nah, kita buat variabel baru namanya SQL sama dengan select bintang from tbl mahasiswa where apa yang mau diambil yaitu ID. ID. Nah, nanti ID itu artinya nanti apa yang akan di-get dari sini. Yaitu $ID itu sama dengan ID yang di-get dari tabel. Itu maksudnya. Nah, kemudian sama dengan hal yang sebelumnya, kita bikin variabel lagi, query, yang dimana ini akan kita tambahkan fungsi mysql query, yaitu kita akan mengambil dua parameter yaitu db yang ada di koneksi dan $SQL untuk SQL-nya. Kemudian di bawahnya kita bikin variabel data dengan kita bikin mysql fetch $. Jadi nanti kita cek apakah jika ini si data ini yang diedit ini tidak ditemukan. Nah, maka kita akan bikin kondisi di mana jika data yang kita edit ini itu tidak ditemukan datanya. Jadi nanti akan kita cek melalui if mysql num rows. Apa yang akan dicek jumlahnya yaitu di $query. Die tidak ditemukan. Jangan lupa titik koma. Nah, ini adalah query untuk mengambil ID yang ada di tabel atau di tabel ataupun database. Nah, kemudian setelah kita buat ID yang ada di sini, maka kita akan merubah beberapa script yang ada di POM. Misalkan di sini, di action ini kita ganti jadi proses edit. Kalau input kan karena ini hasil copy paste, jadi kita harus merubah beberapa bagian. Nah, kemudian di bagian sini, di bagian POM, karena kita inputnya berdasarkan ID, maka kita tambahkan di sini input, kemudian kita hidden, agar nanti ketika disimpan ini otomatis hide.
Karena kita butuh ID untuk disimpan, maka kita akan tambahkan ID. Kemudian value-nya, di sini baru kita tambahkan script php echo, kemudian data, apa yang akan yaitu ID. Kita tutup. Kita save. Dan yang kedua yaitu sama dengan yang di atas, itu di bagian nama, yaitu kita tambahkan value di setelah placeholder. Nah, di sini kita tambahkan value, kita ganti di sini jadi nama sesuai dengan name yang ada di sini. Nah, kemudian di alamat ini yang agak berbeda dari yang tadi, kita tambahkannya di bagian tengah-tengah ini, itu sama dengan yang di atas, php echo, panggil data, kemudian alamat, kita tambahkan untuk PHP. Lalu selanjutnya yaitu di bagian jenis kelamin, kita tambahkan di sini PHP, ambil di sini Jekyll. Anggap Jekyll ini artinya variabel yang nantinya hasilnya diambil dari data, diambil di tabel sama dengan JK. Ya, artinya si Jekyll ini nilainya sama dengan JK. Jadi misalkan nanti di bawahnya itu Jekyll ini artinya nilai dari apa yang kita ambil di tabel. Kemudian di bagian sini kita tambahkan PHP echo. Nah, kita tambahkan di sini $Jekyll. Laki. Second. Kalau hasilnya memang laki-laki. Juga kita tambahkan juga sama dengan yang tadi, kita copy saja. Ininya ganti jadi perempuan. Ya, kita cek lagi supaya meyakinkan. Lalu kemudian di bagian sini di grup agama kita tambahkan juga hampir sama dengan yang tadi, kita buat PHP, kita deklarasikan dulu agama sama dengan $data agama. Nah,
Kalau tadi kan Jekyll ini artinya jenis kelamin sesuai dengan JK yang ada di field database. Kalau ini artinya agama ya, agama. Nah, pada bagian option ini, di tengah-tengah ini, kita tambahkan script PHP untuk menampilkan bahwa dolar agama kalau sesuai dengan apa yang dipilihnya ya. Nah, ini pertama misalkan Islam. Nah, yang kalau misalkan memang dipilihnya Islam. Selected. Islam. Nah, sama dengan yang di atasnya, kita tambahkan di sini ganti jadi Kristen. Jadi Hindu. Kita cek lagi agar yakin. Nah, selanjutnya kita rubah di bagian asal sekolah. Kita tambahkan di bagian value-nya. Sama dengan yang di atas tadi, kita tambahkan di bagian value. Bahkan di sini kita ganti jadi asal sekolah. Jika sudah yakin, jangan lupa ini kita hapus di section main. Nah, ini kita hapus saja. Nah, seperti ini. Kita cek kembali agar lebih yakin. Kalau misalkan sudah yakin, kita coba save. Nah, akan kita dicoba apa kalau misalkan memang script yang kita buat tadi berhasil, maka otomatis ketika kita klik edit, itu akan ada data yang akan dieditnya. Misalkan berarti kalau misalkan di sini edit yang bagian pertama, berarti ini ID-nya 1. Kemudian kalau misalkan yang kedua, berarti ini ID-nya 2. Kita cek. Di Bandung agama. Nah, ini masih ada yang error ya. Kita coba cek lagi. Di bagian agama. Oke, saya lihat dulu. Oh, sorry, ininya harusnya 2 ya. Selected. Coba saya set lagi. Oh, sorry. Ininya tidak saya hapus. Kita cek lagi. Oke ya. Oke, kita balikan lagi. Kita edit. Harusnya Ali Bandung laki-laki Kristen SMN 1 Bandung. Kita edit Ali Bandung. Nah, ini tidak kecek ya. Berarti masih ada yang error. Berarti kita cek lagi. Harusnya laki-laki ya. Centangnya laki-laki.
Kalau ini sudah betul Kristen. Oke, berarti masih ada yang salah di bagian sini. Oke, saya cek lagi. Jekyll udah betul. Label input tipe radio, name Jekyll, value laki-laki, PHP kelamin, itu laki-laki, cek. Oke, coba cek dulu di bagian sini. Oke, ininya berarti harus sama dengan apa yang saya tulis di value ini. Oke, kita coba lagi. Nah, betul ya. Coba saya ganti jadi yang ininya jangan laki-laki, tapi perempuan. Oke, coba lagi. Misalkan kita namanya Ali perempuan, kita edit. Ali Bandung perempuan, Kristen SMN 1 Bandung. Kemudian kalau bagus, Subang laki-laki Islam SMN 1 Subang. Bagus Subang laki-laki Islam SMN 1 Subang. Oke, berarti sudah betul ya skripnya. Tidak ada yang error lagi. Nah, itu baru menampilkan data yang ada di form edit sesuai dengan ID yang dipilih. Kalau ini kan ID-nya 1, kemudian ini ID-nya 2. Kalau kita input lagi jadi 3 data, berarti ID-nya 3. Dan ketika kita klik edit juga nanti data yang akan ditampilkan di form editnya itu sesuai dengan apa yang kita edit. Ini belum diganti ya, form edit data harusnya. Form edit data. Nah, kayak gitu. Oke, itu mungkin untuk form edit. Selanjutnya kita di video selanjutnya akan kita buat bagaimana proses dari edit data. Jadi ketika kita simpan, kita rubah misalkan jadi Subang. Begitu kita simpan, maka otomatis datanya akan terubah jadi Subang. Ya. Itu untuk form edit data. Oke, segitu saja untuk video kali ini. Terima kasih, semoga membantu.